Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ulangan harian sekarang ya. Ini kita sampai pada halaman berapa ini? Halaman 156. Ya, untuk pembahasan yang lain ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silakan dicek. Oke? Kita akan bahas ulangan harian mulai dari nomor 1. Ya, kerjakan di buku tugasmu, coba istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Keempat pojoknya berbentuk siku-siku. Siku-siku seperti ini ya, pojoknya siku-siku, simbolnya bisa seperti ini. Siku-siku bisa ada yang seperti ini, ada lagi siku-siku itu seperti ini ya, 90 derajat. Nah, kalau tidak ada 3 cara menunjukkan bahwa ini siku-siku ya. Dan keempat, sisinya sama panjang adalah sifat bangun, sudah siku-siku sama panjang. Nah, jelas ini adalah persegi. Ya, ini semuanya sama panjang dan keempat sudutnya adalah siku-siku. Ini adalah sifat-sifat dari sebuah persegi. Oke, kita lanjutkan. Nama bangun di samping adalah persegi panjang. Ya, sama dengan persegi, ini adalah siku-siku. Ya, hanya saja sisinya tidak semuanya sama panjang, hanya yang berhadapan. Ya. Ini persegi panjang. Persegi panjang. Jadi persegi ini adalah bagian dari persegi panjang. Persegi panjang yang memiliki sisi semua sama jadilah persegi. Gambar di samping adalah disebut bangun. Nah, kita lihat di sini semua sisinya sama panjang dan kalau diukur ini adalah 60 derajat pasti ya, 60 derajat. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya, namanya segitiga, jumlah sisinya pasti ada 3. Nah, sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat pojoknya sama besar adalah sifat bangun. Nah, sisi yang berhadapan sama panjang ya, jadi ini adalah persegi panjang. Sisi ini sama dengan sisi ini adalah sisi ini ya. Keempat pojoknya, sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat pojoknya sama besar ya. Ini keempat pojoknya dan keempat pojoknya sama besar, sudutnya sama. Ini bisa diartikan ya, ini kemungkinan ada persegi panjang ya, panjang ya. Kemungkinan yang lain, nah ada belah ketupat tapi keempat pojoknya enggak sama besar ya, walaupun keempat sisinya sama panjang. Jadi hanya ini aja, persegi panjang, satu alternatif ya. Gambar di samping disebut bangun. Nah, karena di sini ada satu sisi yang siku-siku, maka disebut segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ya, disebut segitiga siku-siku karena ada satu sudut yang siku-siku atau 90 derajat. Oke, sekarang nomor 6. Ketiga sisinya sama panjang dan ketiga pojoknya sama besar adalah sifat bangun. Sisi sama panjang dan pojoknya sama besar. Jelas ini adalah segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Sama sisi. Gambar di samping disebut, nah, ini ada 2 sudut yang sama besar dan 2 sisi yang sama panjang, disebut segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kemudian sisinya ada 3, jelas segitiga, dan salah satu pojoknya siku-siku, disebut bangun seperti ini, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, kalau kayak gini segitiganya ini tumpul ya, disebut bisa dari segi sudutnya disebut segitiga tumpul. Kalau dari segi ininya, sisinya disebut segitiga sembarang. Jadi ada 2 nama ya, segitiga sembarang. Ya, dari segi sudut ya disebut segitiga tumpul, dari segi sudut. Kalau dari segi sisi ya disebut segitiga sembarang. Dilihat dari segi sisi ya, dilihat dari segi sisi disebut segitiga sembarang. Gambar di samping disebut bangun, ada 2 sisi yang sejajar, yang ini dengan yang ini sejajar dan sama panjang
Yang ini dengan ini sejajar juga sama panjang juga. Ya, ini coretnya 2 dengan coretnya 2, coretnya 1 dengan coretnya 1, maka gambar di samping disebut juga dengan jajaran ginjang. Parallel epipedum. Itu bahasa Inggrisnya, jajaran ginjang. Oke, sebutkan sifat-sifat jajaran ginjang. Nah, ini jajaran ginjang sudah ada gambarnya di sini, nggak usah saya gambar lagi. Yang jelas 2 pasang sisi sama panjang. Pasang sisi sama panjang. Oh iya, ada satu lagi yang lupa. Memiliki 4 sisi. 4 sisi. 2 sudut yang berhadapan sangat besar. Nah, ini dengan ini, sudut yang ini dengan sudut yang ini. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan ya sama besar. Nah, yang satu sudut lancip, yang satu sudut tumpul, ya. Ya, yang satu sudut lancip, yang satu sudut tumpul. Sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul, ya, memiliki sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Ya, sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat, bisa ditambahkan ya. Ini tempatnya mencukupi. Juga tidak usah banyak-banyak juga ya. Itu adalah nanti kalau sudah di SMP. Nah, sebutkan sifat-sifat segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga sama kaki. Nah, memiliki 3 sisi. 3 sisi. Memiliki 2 kaki yang sama panjang, memiliki 2 sisi yang sama panjang, memiliki sepasang sudut sama besar, memiliki sepasang sudut sama besar. Terus untuk semua segitiga ya, jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Itu untuk sifat segitiga ya, jumlah semua sudut. Ini porsi SMP sebenarnya ya, 180 derajat. Tapi tidak apa-apa, biar kelihatan banyak ya. Nomor 3, gambarlah 3 bangun persegi panjang yang ukurannya berbeda. Yang pertama bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, ya, atau bisa seperti ini, ya, bebas ya. Ya, asal ini sama dengan ini panjangnya, ini sama dengan ini sama panjangnya ini, dan sejajar ya, sama dengan ini, dan semua sudutnya harus siku-siku. Semua sudutnya harus siku-siku ya. Panjang ini sama dengan panjang ini, panjang ini sama dengan panjang ini, yang penting gitu. Terus ini siku-siku, keempat sudutnya sudah nih, sudah ini persegi panjang pasti. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gambarlah 3 buah bangun segitiga sama sisi yang ukurannya berbeda. Bisa seperti ini ya, atau agak besar, atau dibalik juga boleh, seperti ini. Yang penting sisinya sama besar. Yang penting sisinya sama besar. Ya, mau digambar kecil boleh. Bisa nggak kelihatan nanti kalau terlalu kecil. Oke ya, gambarlah, ini malah 4 ya, nggak 3 lagi gambarnya ini. Wah, dikasih ekstra 1 kecil. Gambarlah 3 bangun trapesium yang ukurannya berbeda. Trapesium yang penting ini sejajar ya, terus ini dihubungkan. Ini jadilah trapesium. Nah, ini trapesium. Ini sejajar, mau ini panjang sekali boleh. Ini ya, kakinya boleh sama, boleh enggak sebenarnya. Ya, ini lurus, ini sini boleh. Gambarnya 3 bangun trapesium ini sebenarnya juga trapesium. Ya, ini trapesium. Nah, kecil boleh, ini juga trapesium. Lebih kecil lagi boleh. Ya, paling enggak gambarlah 3 ini ya. 1, 2, 3. Ini untuk alternatif trapesium variasi lain. Kita lanjutkan. Nah, sekarang soal cerita. Tony mempunyai mainan berbentuk segitiga. Ketiga sisi mainan sama panjang.
ketiga sisi mainan sama panjang. Nah, ketika pojoknya sama besar, ya sudutnya sama besar, bentuk bangun apakah mainan toni tersebut segitiga sama sisi. Kemudian nila mempunyai sapu tangan, panjang masing-masing sisinya adalah di sini 20 cm, di sini 20 cm, panjangnya di sini 20 cm dan 20 cm. Kemar pojoknya siku-siku, di sini siku-siku, di sini siku-siku, di sini siku-siku, dan di sini siku-siku. Bentuk bangun apakah sapu tangan yang dibuat nila? Persegi. Kita lanjutkan. Andre membeli sebuah layang-layang. Layang-layang kita gambar di sini. Ya, ini adalah kerangka dari layang-layangnya. Lebih enak kalau layang-layang digambar kerangkanya dulu. Nah, seperti ini biar rapi. Nah, ini layang-layang. Sebutkan sifat-sifat layang-layang yang dibeli Andre. 2 pasang sisi sama panjang. Pertama memiliki 4 sisi. 4 sisi. Ya, 2 pasang sisi sama panjang. Sisi sama panjang. Dan sepasang sudut sama besar. Hanya sepasang saja, ya, sepasang sudut sama besar. Ya, diagonal berpotongan tegak lurus boleh ditambahkan. Ya, ini berpotongan tegak lurus. Ya, diagonal namanya ini. Diagonal berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Sudah 4 aja cukup. 4 sifat. Kebun Pak Arifin berbentuk segi 4. Segi 4, set. Nah, sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Ya, keempat pojok siku-siku. Oh, segi 4 yang berhadapan aja yang sama panjang. Berarti persegi panjang. Segi 4 seperti ini, ya. Sisi yang berhadapan sejajar sama panjang ini sama panjang ini sama panjang dengan ini. Keempat pojoknya adalah siku-siku. Nah, keempat pojoknya siku-siku berbentuk apakah kebun Pak Arifin? Kebun Pak Arifin berbentuk persegi panjang. Lanjut. Ibu mempunyai kue berbentuk segitiga. Kedua sisi kue itu sama panjang. Keduanya saja yang sama panjang. Berarti bisa kita tebak ya, ini adalah segitiga sama kaki. Ya, sama panjang. Kedua sisi sama panjang, kedua pojoknya sama besar. Pojok yang ini sama dengan pojok yang ini. Berbentuk apakah kue ibu tersebut? Berbentuk kue ibu berbentuk segi 3 sama kaki. Ya. Nah, menggambar segitiga sama kaki itu susah kalau gambarnya sama kaki. Ali bercanda ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi. Ini babnya sudah habis, kita akan melanjutkan lagi di bab berikutnya nanti ya. Nah, ini adalah playlistnya. Nah, untuk mencari materi-materi yang lain di playlist ini. Oke, itu dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.